Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman di Bicara di Antara Megapolitan TV? Saya Saldi Suryanata dan kali ini saya kedatangan seorang orangnya tuh seneng jadi apa ya? Seneng ngobrol atau seneng menyampaikan informasi dari partainya. Dia juga bagian dari humas dari partai ini, namanya Bang Ahmad Mabruri. Beliau ini, apa kabar Bang? Baik Bang. Beliau ini adalah humas juga juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera. Gitu Siap. ya. Sehat? Alhamdulillah, sehat Bang Saldi. Aduh, senang sekali nih ketemu Bang Saldi nih. Saya juga senang ketemu senior. Satu Jangan ada perbedaan. Saya junior jadi lebih muda. Oh iya, siap. Kontras juga kan? Iya. Di sana gondrong, di sini. Ini pakai putih, ini pakai hitam. Iya. Nah, di luar kesibukannya Abang Bruri nggak apa-apa, Iya, saya panggil nggak gitu kan. Sebagai juru bicara PKS, humas juga. Sekarang ini kalau dilihat dengan tahun politik dari PKS, ini kehumasan bidang yang sekarang Bang Bruri jalani gimana nih untuk kedepannya ini, apalagi tahun politik ini? Yang jelas kita semakin sibuk Bang. Ya, karena peristiwa politik ini kan dinamis ya. Apalagi sekarang bareng sama Pilpres. Jadi bukan hanya cerita tentang partai, tetapi tentang calon presiden, calon wakil presiden, dan segala macam. Iya. Hampir tiap hari ini kita ya pekerjaan melayani wartawan, kapan deklarasi cawapres dan segala macam. Ya. Jadi ini ya menarik lah buat saya ya di menjelang tahun politik ini 2024 kan tinggal sebentar lagi nih. Ya. Jadi saya cukup menikmati ya suasana seperti ini sekarang ya, karena PKS sekarang mau agak berubah dikit. Bang Bruri sendiri gabung di PKS ini sejak kapan sih? Sejak partai ini berdiri. 98? 98, bahkan sebelum itu. Oh gitu. Iya, bahkan sebelum ini jadi partai, saya sudah terlibat dalam proses-proses diskusi menjadi partai. Tadinya kan OTB, organisasi tanpa bentuk. Oh, terus? Ya, kemudian kita nih diskusinya apakah kita akan menjadi ormas saja atau menjadi orpol. Gitu. Nah, teman-teman ya sebagian mau jadi ormas, tapi sebagian besar pengen jadi orpol gitu loh. Karena apa ya? Kalau organisasi politik lebih powerful. Ya. Lebih punya kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Dulu kan kita masih muda semua, Bang. Ya. Percaya? Ya, masih muda semua. Percaya. Jadi semangat kita untuk mau berubah tuh ya kencang. Jadi yang pengen jadi ormas tuh biasanya yang sudah agak tua dikit gitu. Tapi kita yang muda-muda pengennya jadi orpol. Maka kita jadi orpol, 98 deklarasi Partai Keadilan, 99 kita ikut pemilu. Oh gitu. Iya. Maaf nih Bang Bruri, kalau saya lihat kok dari PKS ini kok regenerasinya agak nggak cepat gitu ya? Apa memang gimana sih? Jadi ini boleh cerita nggak? Iya, jadi problem nih ya Bang Saldi ya. Di PKS ini dia secara organisasi dia memang partai kader. Ya, jadi ketika dia ingin menduduki satu jabatan di partai, dia harus ada kriteria anggotanya gitu loh. Kriteria anggota tuh gimana sih? Ya, jadi kayak tentara kan kayak pramuka gitu, ada ini iya, gitu. ada siaga, ada penggalang, ada pendega gitu. Iya. Nah, di PKS juga begitu. Jadi yang paling tinggi namanya anggota utama. Ya. Nanti di bawahnya ada anggota dewasa. Nanti di bawahnya ada anggota madya. Di bawahnya lagi ada anggota pratama. Nanti di bawahnya anggota muda dan ada anggota pemula. Nah, setiap level jenjang dari jabatan di partai, level cabang, daerah, provinsi sampai pusat itu ada peruntukannya.
Kayak saya misalnya nih ya di DPP pusat, ya sebagai ketua bidang humas, ya levelnya harus di anggota utama. Oh, berarti Abang udah sampai Udah anggota utama. Iya. Mungkin karena lihat historinya Iya, kan. historinya. Dari awal. Dari awal dan segala macam. Nah, kebanyakan kita pengen yang lebih muda, tetapi anggota yang umurnya lebih muda, anggotanya belum anggota utama, jadi belum bisa menduduki jabatan itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Tapi kita sekarang lagi mencoba untuk akselerasi namanya, Bang. Jadi yang muda-muda ini ya di-upgrade ya, melakukan training dan segala macam supaya bisa ke level anggota utama sehingga bisa menduduki jabatan-jabatan di pusat. Tapi ini ada yang lucu nih. Harusnya kan kalau PKS kan jenggotan, ya kan rapi, pakai bajunya koko atau gamis. Ya. Ini beda banget. Gondrong, jeans, kemeja, ya ampun. Ini memang pengen ada yang dirubah gitu, Bang Iya. Bruri. Jadi sebenarnya sih kita ini udah capek ya dikatakan PKS ini eksklusif, militan, radikal gitu segala macam. Itu kan stereotip atau stigma yang disematkan kepada kita gitu loh. Ya saya sebagai Kabid Humas ya periode zamannya Pak Presiden Saiful ini ya mencoba ingin mengubah image itulah. Humas PKS itu sekarang enak kok, asik-asik aja, enjoy aja, nggak perlu nongkrong di masjid, nongkrong di kafe juga sekarang oke aja, mau ngobrol sama teman-teman wartawan, mau ngapain dan segala macam. Kita gaul sama siapa saja, ya. Nonton bola ayo, nonton konser Coldplay boleh, ya. Asal dibeliin. Gitu loh. Habis sama milenial, habis. Udah habis semua. Udah habis sama gitu. milenial. Udah. Nah, maksudnya begitu. Jadi anak PKS sekarang oke, ya. Mau diajak diskusi yang berat oke, diajak diskusi hiburan nyambung, ya. Mau diajak Liga Inggris juga oke, ngomongnya masih bisa lah. Jadi kita nggak eksklusif banget, ya. Udah cair sekarang. Lebih cair ya, Udah lebih cair. dibandingin yang Dibandingkan sebelum-sebelumnya. dulu, ya. Itu memang nggak mudah ya, Nggak mudah, Bang? nggak mudah. Karena pertama sebenarnya kan kita, ini ilmu kita nih Bang, ya ilmu komunikasi. Kalau kata dosen kita dulu, kalau kita ingin berhasil dalam komunikasi, kita harus berorientasi pada komunikan. Oh iya, Betul nggak? betul. Nah, saya sebagai partai, sebagai humas, kalau ingin mendapatkan suara yang banyak dari konstituen kita, ya harus berorientasi pada komunikan. Iya. Komunikan banyak konstituen kita kan kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, yang memang kadar keagamannya juga tidak alim-alim benar gitu segala macam, tidak ustadz semua segala macam. Maka kita yang menurunkan cara berkomunikasi kita, Termasuk ego. termasuk ego kita. Jadi kita nih nggak boleh memaksakan bahwasanya kita nih harus seperti kita, enggak. Kalau kita mau diterima oleh mereka, oleh calon pemilih kita, ya kita harus ikut dengan apa yang diinginkan mereka. Walaupun partai juga punya prinsip-prinsip gitu loh. Jadi ada yang bisa ditoleransi, ada yang memang ini sudah kebijakan partai tidak bisa diubah. Gitu. Nah itu sih sebenarnya sih keinginan kita. Saya sebagai humas di periodenya kabinetnya Pak Ahmad Saiku ini mencoba memberikan pengertian baik ke dalam maupun keluar. Saya ini begini juga orang dalam juga pada ribut juga Pak. Bro nih ngapain sih? Gondrong segala macam, udah kayak apaan? Muda juga udah kagak. Mau ngapain? Semangat tetap muda. Semangat tetap muda gitu. Jadi cuma angka doang. Angka doang. Yang penting Semangatnya harus muda. Jadi itu Bang yang ingin kita lakukan di menjelang pesta politik ini ya. Bagaimana menurunkan tensi PKS yang tadinya tinggi, ya militan dan segala macam menjadi lebih cair dan bisa lebih diterima. Dan alhamdulillah sekarang ya lumayan lah. Survei kita kan udah agak bagus-bagus dikit. Luar biasa. Tapi ini teman-teman, kalau kalian belum tahu, beliau ini pernah jadi di Dewas Antara. Berapa tahun? Ya hampir 5 tahun Bang. 5 tahun ya. 2013, 2017 ya. Jadi ada suka dukanya? Enggak lah, kalau di antara kita suka-suka aja. Oh.
Kalau di antara suka-suka aja, Suka-suka santai aja. Ya kan ini kan BUMN, informasi segala macam, dan ya nggak terlalu banyak masalah lah. Gitu ya. Iya. Nggak kayak abang kan, Ini masalah mulu nih. persaingan, iya, sampai pelontos begini mikirin. Maka diminum dulu.